Selamat sore untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat media pembelajaran interaktif dengan Adobe Flash CS6. Oke, pertama kita buka dulu aplikasi Adobe Flash-nya. Di sini kita akan menggunakan ActionScript yang 2.0. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan layar kerja dari Adobe Flash CS6. Pertama-tama saya akan mengambil gambar ya, yang akan kita gunakan untuk background-nya. Kita sesuaikan dulu ya ukurannya. Nah, setelah itu untuk mempermudah kita menyesuaikannya, di sini yang untuk X-nya kita buat 0 dan untuk Y-nya kita buat 0, maka otomatis akan menyesuaikan dengan sendirinya. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada layar ya. Di sini saya akan menambahkan layar 2, layar 3. Untuk layar 1 kita beri nama background. Untuk layar 2 kita beri nama animasi. Dan untuk layar 3 kita beri nama tombol. Oke. Dan di animasi nih di animasi di template 1 kita akan tambah tulisan ya. Nih di sebelah kiri ada huruf T. Kemudian kita kasih animasi ataupun tulisan selamat datang. Oke, di sini teman-teman bisa ya menyesuaikan ukurannya, warnanya, jenis fontnya sesuai dengan kebutuhan masing-masingnya. Nah, kita perbesar. Kalau fontnya mau diganti juga boleh ya, ini banyak pilihannya. Menggunakan font yang simpel-simpel saja. Oke, jika mau mengubah warnanya, nih teman-teman bisa milih warna sesuai dengan selera masing-masing. Saya menggunakan warna putih. Oke, kita atur dulu ya. Oke. Sudah. Selamat datang ini bisa kita gerakkan ya. Bisa kita gerakkan. Namun sebelum kita gerakkan, ini harus tulisan selamat datang ini harus kita ubah dulu menjadi tipe movie clip. Yang kan bisa nanti kita kasih animasi. Dan cara klik kanan, kita pilih convert to symbol. Kita ganti namanya jadi animasi 1 dan tipenya movie club. Oke, selanjutnya kita klik OK. Setelah kita convert, maka akan muncul garis biru ya, nih. Kemudian ada plus di tengah. Nah, ini menandakan bahwa sudah bertipe movie clip. Dan sekarang bisa kita gerakkan. Tulisan ini ada di frame 1
Misalnya kita gerakkan di frame 30, kita klik kanan. Di sini ada insert frame, insert keyframe, dan insert blank keyframe. Kalau kita cuman insert frame aja, itu tandanya batas akhir dari template. Nah, seperti ini ya. Nah, tulisan ini hanya muncul di tulisan di titik 30 di waktu yang paling ujung atau waktu paling akhir. Kita Ctrl Z dulu. Kalau kita klik insert keyframe, maka di time 30 ini akan muncul tulisan yang sama dengan di angka 1. Yang kelihatan background yang putih aja. Kemudian kita perpanjang sampai template 70 ya. Kita klik kanan. Nih, kita klik kanan, kita insert frame. Nah, maka akan muncul ya, akan kelihatan. Ini adalah cara dari insert keyframe. Kita buang dulu. Kalau kita buang, kita klik kanan, kita pilih clear keyframe, dan akan terbuang ya. Ini masih berupa movie clip. Rencana kita akan gerakkan di time 15, 40, ataupun 70. Kita coba ya. Di sini. Di 15, kita klik kanan, kita insert keyframe. Kita dorong ke atas. Kemudian di frame 30, insert keyframe lagi, kita geser ke bawah. Nah, kemudian di sini kita geser lagi, insert keyframe lagi, kita tarik ke atas. Nah, sampai di sini kita insert keyframe lagi, kita geser ke bawah. Nah, seperti ini. Kita tes dulu ya. Caranya Ctrl Enter. Nah, maka bergerak gambarnya. Tapi gambarnya tidak smooth ya. Untuk mempersmoothnya, kita kasih namanya Classic Twin ya. Kita kasih twin yang halus. Di sini kita create Classic Twin. Di sini juga kita create Classic Twin, dan di sini juga kita create Classic Twin, dan di sini kita juga create Classic Twin. Sudah kita create Classic Twin. Kita coba lagi dengan Ctrl Enter. Nah, pergerakannya lebih mulus ya, atau lebih smooth. Kita kembali lagi dulu. Sudah. Biar tulisannya bisa berhenti ya. Caranya kita kasih perintah untuk berhenti ya. Berhenti di sini. Kita klik kanan. Nah, di sini ada action ya. Action ini adalah untuk memberi perintah.
perintah direction ini kita ketik stop, tanda kurung, baru titik 2. Oke, setelah itu kita coba lagi ya, Ctrl Enter. Nah, sudah berhenti kan? Semoga sampai sini teman-teman bisa paham. Kita lanjut. Kita lanjut untuk nih, kita tambah dulu ya layar. Sini kita tambah lagi layarnya ya. Kita ganti jadi teks 2. Nah, setelah itu di layar 1, di template 1 ya, ada T, kita tambahi tulisannya, kita buat di pembelajaran ketiga LH ya. Kita atur dulu. Kita perkecil. Di sini fontnya kita ubah. Jika di sini 60, kita buat saja 50. Oke, kita sesuaikan lagi. Ya. Sudah sesuai. Oke. Nah, seperti ini ya. Tulisan di pembelajaran ketiga LH ini kita akan buat juga sama seperti Movie Club ya. Animasinya nanti sendiri-sendiri, beda dengan selamat datang dan di pembelajaran. Caranya sama seperti tadi, kita klik kanan baru convert to symbol. Ini kita kasih nama animasi 2. Ini tipenya Movie Club, baru oke. Dah, garis tepinya biru dan ada tanda tambah, artinya sudah tipe Movie Clip. Ini akan muncul template-nya di akhir ya. Nah, kita geser dulu ini. Nah, yang di atas ini selamat datang ini tulisannya naik turun ya. Pembelajaran IPA cukup kita buat gradasi aja. Di template yang terakhir di pembelajaran IPA, di pelajaran ketiga LH, kita klik kanan, baru insert keyframe. Sudah. Jadi akan muncul di bagian akhir. Kita kasih juga create classic twin. Di sini. Biar ada perbedaan di bagian frame yang satu. Nah. Di sini kita kasih color effect ya. Di sini stylenya kita ganti alpha.
Nih, ini alpha ya. Nih, alpanya kita kasih 0 saja. Sudah. Semacam ini ya. Kita nolkan saja. Fungsinya adalah membuat tulisan tadi yang pertama tidak lihat dan di akhir akan terlihat. Oke, kita coba. Nah, akan muncul secara perlahan. Variasi untuk membuat opening ini sangat banyak ya. Contohnya seperti ini yang lebih mudahnya. Oke, ini adalah tampilan opening. Sekarang kita coba dulu Ctrl Enter. Nah, sudah terlihat ya tulisan di pembelajaran K3 LH. Ini adalah contoh openingnya. Kita kembali. Selanjutnya kita munculkan terlebih dahulu di window ya. Nih, window. Kemudian ada other panel. Kita pilih skin. Skin adalah tempat untuk animasi perbagian. Nah, ini dia tempat-tempat yang akan kita buat folder dari animasi kita. Kita buat skinnya jadi beberapa ya. Nah, nambahnya dari sini. Add skin. Skin 2, skin 3, skin 4. Kita buat dulu 5 skin. Dah. Ini seperlunya saja ya teman-teman. Lanjut di skin 1. Kita beri nama opening ya. Opening. Untuk skin 2, menu utama. Skin yang 3 kita masuk ke materi kita, misalnya pertama dari pengertian. Skin yang ketiga kita masuk ke materi selanjutnya. Situ ada, kita lihat dulu ya materi kita. Ini materi K3LH ya teman-teman. Sini sudah saya buat. Kita lanjut ke bahaya-bahaya di tempat kerja. Kita ganti skin 4 jadi bahaya tempat kerja. Di skin 5 ini ada, kita masuk penerapan budaya kerja industri. Budaya kerja industri. Terlalu panjang ya, kita buat saja penerapan budaya kerja. Kita tambah lagi skinnya, skin 6. Kita buat ini untuk soal. Sudah? Ini untuk opening. Menu utamanya
Ini pengertiannya masih kosong, bahaya tempat kerja masih kosong, penerapan budaya kerja yang masih kosong, dan soal yang masih kosong. Oke, kita kembali dulu di opening. Kita akan menambahi tombol masuk ya. Kita ambil dulu. Nih. Kita perkecil dulu. Sudah. Ya. Di sini ini adalah fungsinya untuk tombol. Caranya kita klik kanan, kita convert to symbol. Dah, ini tipenya button. Kita klik OK. Dah. Untuk memberi tulisannya kita kita klik 2 kali di sini. Dah, maka ada tampilan seperti ini, ada up, over, down, dan hit. Di up kita kasih tulisan nih, misalnya masuk ya. Kita perkecil, kita sesuaikan tulisannya dengan tempat tombol yang kita buat. Sudah kita sesuaikan. Masuk. Di bagian up ini sudah ada tulisan masuk. Kemudian di bagian over kita kasih juga tulisan yang sama. Kita klik kanan, insert keyframe. Cuman bedanya kita beri warna. Yang tadi putih, yang over ini kita kasih warna hijau. Kita blok, kita kasih warna hijau. Oke. Up putih, overnya hijau. Coba kita kasih warna yang lain saja dulu. Nih. Kita coba dulu ya, apakah sudah bisa berubah warnanya. Ternyata belum ya, berarti ada yang salah. Nah, di sini untuk overnya kita ganti saja warna merah. Kita klik opening. Kita coba lagi ya. Ctrl Enter. Nah, jika kita dekatkan seperti ini, maka warnanya akan berubah. Oke. Sudah bisa ya. Kita kembali lagi dulu. Oke, untuk di bagian tombolnya sudah bisa ya.
kita ke menu utama dulu ya. Ini menu utama. Backgroundnya kita buat dulu. Kita pilih yang ini. Bagian propertiesnya, nih kita sesuaikan dulu ya. Sembilan tujuh dua. Coba saja ini. Untuk yang ini. Lima tujuh. Oke, untuk mempermudahnya kita buat 0x, y-nya kita buat 0. Sudah seperti ini tampilannya. Nah, kita kembali ke skin. Kita beri nama dulu ya. Oke. Ini kita kasih dulu teksnya, kita buat menu utama. Kita atur dulu. Oke. Ini fontnya kita perkecil aja ya. Kita buat 5 saja. Ini kita atur lagi. Udah. Kita kembali ke skin. Ini openingnya, ini menu utamanya. Udah. Kita akan beri actionnya. Di menuin masuk, kita klik kanan, kita pilih action. Nah, di sini saya sudah dapat script untuk perintah-perintahnya. Nih, untuk rumus pindah antar screen. Kita copy saja. Selanjutnya kita paste ke sini. Nah, ini tulisannya menu utama dan kita akan bikin ke menu utama. Ini harus sama ya teman-teman, di menu utama yang di skin ini dan di sini. Ini berarti kita kasih spasi. Oke. Dah. Kita cek ya teman-teman. Control Enter. Ini kita klik. Sudah lari ke menu utamanya. Sangat mudah kan teman-teman? Kita kembali lagi dulu. Dah. Di menu utama ini kita akan beri beberapa tombol ya. Kita buat. Nih, don't replace exciting items. Kita perkecil dulu. Oke, kita tambah lagi. Don't replace. Ingat ya teman-teman, untuk ini jangan di copy paste ya. Jangan di copy paste, usahakan ambil dari dokumen ini, karena jika di copy paste maka sistem dari tombol sebelumnya akan terganggu ya.
Ya, kita buat 4 tombol. Atur dulu. Atur lagi. Udah. Kita tambahi lagi. Satu lagi. Di sini. Kita besar lagi ya. Sudah. Sudah ya. Oke. Ini semua tombol-tombolnya akan kita convert ya. Jadi button. Oke. Di sini kita convert to symbol button. Oke. Untuk yang di sini juga convert to symbol button. Oke. Convert to symbol button. Oke. Convert to symbol button. Oke. Sudah? Sudah ada 4 tombol di sini. Misalkan yang pertama klik 2 kali, kita akan buat namanya pengertian ya. Pengertian. Kita ganti tulisannya jadi warna hitam saja. Atau kita buat warna putih saja. Kita atur dulu tulisannya, kita sesuaikan ya. Oke. Yang kedua sama ya. Kita kasih namanya bahaya di tempat kerja. Tulisannya terlalu panjang ya teman-teman. Kita ubah dulu. Masih tetap. Taruh saja ke bawah. Sudah.
Sudah. Di tombol yang ketiga kita kasih namanya penerapan budaya kerja. Kita buat di bawah saja. Fontnya sudah, kita atur dulu. Kita perkecil sedikit lagi. Terlalu kecil ya. Sudah. Di menu yang keempat ini kita buat namanya soal. Sini ada soal. Kita aktif dulu. Sudah. Setelah semua tombolnya selesai, kita beri nama. Kita buat seperti yang tadi ya. Nah, untuk di sini kita kasih insert keyframe-nya. Di tombol pengertian ini kita ganti warnanya. Misalnya kita kasih warna hitam. Ini putih, ini hitam. Oke. Kita kembali lagi. Di sini juga kita di overnya kita insert keyframe. Kita buat dulu ya. Kita kasih warna hitam juga. Ya, sama. Di up putih, di over dia hitam. Di penerapan. Oke, di penerapan ya, di up-nya warna putih, di overnya kita buat juga warna hitam. Oke, untuk soal sama ya, kita buat dulu ya, kita beri belum kita insert keyframe ya, jangan lupa ya teman-teman. Ini kita kasih warna hitam, up putih, overnya warna hitam. Oke, sudah selesai semua. Lanjut, kita kembali ke skin. Ini pengertiannya masih kosong ya. Di bahaya juga penerapan dan soalnya masih
kosong. Kita ke menu utama. Nah, kita kasih script ya, seperti sama kayak di tombol masuk tadi. Kita ambil dari sini aja scriptnya. Kita klik kanan, action. Ini kita copy. Ctrl C. Kembali ke menu. Setelah itu ini kita pilih dulu pengertian, action, kita paste. Kita ganti namanya jadi pengertian. Pengertian. Ini berikutnya yang bahaya di tempat kerja. Kita kasih juga, kita paste, kita ganti juga namanya. Ini namanya disesuaikan dengan nama yang di skinnya. Kita ganti bahaya tempat kerja. Tempat kerja. Nah, kemudian di ini penerapan budaya kerja. Kita klik kanan, action, kita paste lagi. Kita ganti namanya jadi penerapan budaya kerja. Budaya kerja. Setelah itu di soal. Klik kanan, action, paste lagi. Kita ganti jadi soal. Nah, sekarang kita cek ya di pengertian. Kita buat dulu backgroundnya, background di pengertian ini ya, backgroundnya kita samakan saja dulu properties. Tadi 972, yang ininya 557. Kesini kita buat 0, sini juga 0. Oke, sudah. Kita kasih nama dulu di sini pengertian. Pengertian. Kita ubah hurufnya. Oke, sudah. Sudah kita ubah biar nanti kelihatan dia kalau sudah ke bagian pengertian. Udah kita ubah semua.
tempat kerja juga kita buat. Ini kita tarik. Don't replace exciting items. Kita samakan juga ya. Ini ya. Sembilan tujuh dua. Yang di sini 557. Kita buat 0. Sini 0. Oke. Kita tambah teksnya di skin bahaya tempat kerja. Bahaya di tempat kerja. Kita atur dulu. Sudah bagus. Di penerapan budaya kerja kita buat juga. Ini don't replace. Kita ganti juga ininya 972. Yang ini 557. Kita klik 0 dan 0 lagi. Oke, untuk teksnya kita buat penerapan budaya kerja. Budaya kerja. Oke, kita atur dulu. Sudah. Lanjut ke soal yang terakhir. Ini kita simpan dulu. Sembilan tujuh dua 57. Oke. Ini untuk soal. Sudah ya? Sudah semuanya. Kita kembali dulu ke menu utama. Sudah tersedia ya beberapa tempat. Sudah, kita kontrol enter dulu, kita coba. Masuk. Ada pengertian bahaya di tempat kerja, penerapan budaya kerja, soal. Kita klik dulu pengertian apakah skrip kita berhasil atau tidak. Ternyata berhasil ya teman-teman. Oke, kita kembali. Oke, kita kontrol dulu enter. Nah, di sini nanti kita akan buat tombol back untuk ke menu utamanya. Oke, kita akan tambahi menu back-nya. Kita ke pengertian, kita ambil tombol menu back. Kita atur dulu. Back ini juga
sama akan kita convert dulu, kita jadikan button. Kita convert to symbol. Sudah button, kita klik OK. Di bahaya tempat kerja juga kita kasih tombol back-nya. Ya, di penerapan juga kita kasih tombol back-nya. Di soal juga dan replace. Oke, sudah ya, sudah semua. Oke, selanjutnya ini sudah kita convert atau belum? Convertnya oke. Yang ini juga kita convert. Oke. Yang ini juga kita convert. Oke. Yang ini juga kita convert to symbol. Oke. Ya. Sudah semua kita convert. Caranya untuk kembali ke menu utama, kita kasih script ya nanti di sini. Kita ke menu utama dulu. Kita ambil script yang di sini saja. Nah, kita copy. Setelah pengertian, kita copy. Klik di sini. Kita kasih scriptnya. Kita paste. Baru di sini kita buat menu utama. Nah, kita copy aja untuk ke tombol-tombol yang lainnya. Untuk yang di sini juga kita action, kita paste. Dan selanjutnya di sini kita kasih lagi
Di penerapan kita kasih juga, dan di soal kita kasih juga. Sudah semuanya. Oke, sudah semuanya. Jadi sudah ada tombol yang untuk kembali ya dari pengertian, bahaya, penerapan soal ke menu utama. Kita coba ya. Nih, masuk. Ada pengertian, kita klik, kita back. Oh, ternyata ada yang salah. Kita coba cek dulu lagi. Action. Oke, kita coba lagi runnya. Kita klik masuk, pengertian, back. Ternyata belum mau. Kita coba dulu lagi ke tombol yang lain. Ke tempat kerja, ke soal. Kita periksa dulu di pengertian. Nih. Kita ulang lagi convert. Setelah itu kita action. Kita masukkan scriptnya. Sudah, kita coba lagi. Kita lihat ada yang salah atau tidak. Masuk pengertian. Oh. Kita coba lagi ya. Control Enter. Masuk. Ini kita coba pengertian apakah sudah bisa berfungsi atau tidak tombolnya. Ternyata sudah. Coba di yang lainnya, kita coba semuanya. Oke, ternyata semuanya sudah berfungsi ya. Oke, selanjutnya kita akan isi ya, isi dari pengertian, bahaya, penerapan, dan soal. Sini materinya sudah ada. Tinggal kita copy paste aja ya. Ini untuk pengertian K3LH-nya. Kita salin. Kita buat teksnya. Properties kita ubah dulu, kita pasti. Oke, ini kita kasih warna hitam saja. Kita sesuaikan dulu.
Tambah lagi fontnya. Coba 20. Saya atur dulu. Sudah. Lanjut ke bahaya tempat kerja. Kita salin. Kita atur fontnya. Ini tulisannya tidak rapi ya. Kita rapikan dulu. Kita tambah sedikit lagi. Kita hapus dulu materinya yang tidak perlu. Sudah. Lanjut ke penerapannya.
selanjutnya ternyata panjang sekali. Kita edit dulu ya. Oke, yang terakhir adalah soal. Lanjut ke soal. Yang pertama, di mana 5R diterapkan. Yang kedua, mengapa 5R penting. Dan yang ketiga, bagaimana menerapkan 5R. Nah, soalnya kita kasih 3. Oke, untuk soalnya kita kasih 3. Yang pertama, di mana 5R diterapkan. Dan yang kedua, mengapa 5R penting. Dan yang ketiga, bagaimana menerapkan 5R. Oke, sudah semua ya. Berisi, kita kembali ke menu utama. Di menu utama ini kita akan menambahkan tombol exit. Yang nantinya akan berfungsi untuk mengakhiri dari media kita, program kita. Kita buat kecil, kita letakkan di sudut ya. Udah. Setelah itu kita convert to symbol, kita klik OK, kita action, kita kasih scriptnya. Nih, untuk tombol exit, nih rumusnya ini ya teman-teman. Oke, kita copy. Setelah itu kita paste ke sini. Oke. Sudah kita paste. Nanti kalau di control enter ini belum berfungsi. Ini akan berfungsi ketika sudah dipublish ya. Oke. Untuk di bagian opening lagi, agar tampilan ini ketika kita play supaya full screen, kita tambah script lagi. Ini di bagian opening kita kasih di bagian awal.
kita kasih action. Setelah itu kita tambah scriptnya ya, untuk full screen nih. Ini dia, kita copy, sini kita paste. Oke, nah, sama. Ini tidak nampak ya, ini nampaknya ketika sudah kita publish. Ini ketika kita tekan tombol Ctrl Enter ini masih belum berfungsi, sama seperti tombol exit tadi. Dah. Ini pengertian, penerapan, bahaya, dan soal. Untuk mengasih animasi lainnya nih ya, di sini. Di tombol exitnya, di overnya kita insert keyframe. Kita akan buat ini kelihatan lebih berbeda ya. Dulu kita miringkan sedikit. Sudah. Ini di update seperti ini, di overlay seperti ini. Oke, kita kembali ke menu utama. Kita Ctrl Enter dulu lagi. Ini masuk. Nah, kan bergerak dia jika kita klik. Kita coba dulu. Sudah. Kemudian kita akan publish. Caranya ketika kita klik file, publish setting. Nah, di sini kita checklist win project. Ini kita pilih ya folder tempat kita menyimpan. Misalnya di sini kita gabungkan saja. Kita kasih nama media pembelajaran 1 Adobe Flash CS6. Dan kita save. Setelah itu kita publish. Kita klik OK. Kita cek dulu lagi ya. Kita cek dulu di dokumen. Nah, sudah ada. Caranya kita klik. Nah, sudah full screen dia kan teman-teman. Selamat datang di pembelajaran K3LH. Kita klik tombol masuk. Di tombol masuk ini masuk ke menu utama. Ada pengertian, bahaya di tempat kerja, penerapan budaya kerja, dan soal. Kita coba masuk ke pengertian. Pengertian K3LH merupakan kepanjangan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. K3LH juga bisa diartikan sebagai upaya untuk melindungi tenaga manusia agar selalu dalam keadaan sehat dan dalam
Selamat selama bekerja di tempat kerja. Secara keilmuan, K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sedangkan secara filosofi, K3 merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya. Kita klik tombol kembali. Kita coba lagi ya. Kita jelaskan di bahaya di tempat kerja. Bahaya di tempat kerja. Bahaya dapat diartikan yang mungkin mendatangkan kecelakaan berupa bencana, kesengsaraan, kerugian, dan sebagainya. Jadi bahaya di tempat kerja dapat diartikan sebagai sumber-sumber di tempat kerja berupa keadaan atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan keadaan cedera atau celaka kerja, dan mungkin juga menyebabkan penyakit akibat kerja. Yang pertama, bahaya keselamatan ialah suatu potensi bahaya yang dapat menghasilkan resiko langsung sehingga mengakibatkan kecelakaan langsung seperti menimbulkan cedera seperti luka bakar, luka sayat, patah tulang, cedera punggung, atau bahkan kematian. Yang kedua, bahaya keselamatan adalah potensi bahaya yang dapat menghasilkan dampak jangka panjang pada kesehatan seseorang atau dapat juga menyebabkan sakit akibat kerja. Kita klik ini. Dah masuk ke menu ke tombol penerapan budaya kerja. Penerapan budaya kerja 5R adalah suatu metode yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan dengan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ringkas. Ringkas adalah aktivitas menyingkirkan benda-benda yang tidak diperlukan, sehingga segala benda yang ada di lingkungan kerja hanyalah benda yang benar-benar dibutuhkan dalam kegiatan kerja. Yang kedua, rapi. Begitu kompleksnya pekerjaan, benda-benda yang digunakan dalam bekerja harus diposisikan sesuai posisi yang telah ditetapkan sehingga sudah siap digunakan pada saat diperlukan. Yang ketiga adalah resik. Resik yang berarti bersih adalah kegiatan membersihkan peralatan dan lingkungan kerja sehingga segala peralatan dan lingkungan kerja tetap terjaga dalam keadaan baik. Yang keempat adalah rawat. Rawat adalah aktivitas mempertahankan hasil dari 3R, yaitu ringkas, rapi, resik, dan sebelumnya. Yang kelima, rajin. Rajin merupakan proses memelihara kedisiplinan pribadi masing-masing bekerja dalam menjalankan seluruh tahap 5R. Yang terakhir ini adalah soal. Yang pertama, di mana 5R diterapkan. Yang kedua, mengapa 5R penting. Yang ketiga, bagaimana menerapkan 5R. Oke, untuk mengakhirinya kita klik saja ini. Oke, sudah kembali. Maka media pembelajaran interaktif kita menggunakan Adobe Flash sudah berhasil teman-teman. Sampai di sini penjelasan saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.